Penderita hipertensi, apakah kalau konsumsi obat amlodipin setiap hari bisa menyebabkan gagal ginjal? Nah, yuk kita bahas, tapi sebelum itu buat Bapak Ibu yang memang ada keluhan hipertensi, boleh komen di kolom komentar, silakan ketik hipertensi. Yang tensinya juga masih tinggi, silakan komen ketik saya. Nah, kalau mau konsultasi sama saya, boleh pencet tombol plus yang ada di kanan atas ini. Agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, yang menyebabkan gagal ginjal adalah tekanan darah atau tensi yang tinggi. Bukan obatnya, bukan amlodipin, bukan juga kandesartan. Justru obat penurun tensi, amlodipin itu membantu untuk menurunkan tensinya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa sudah minum obat tensi kok tensinya nggak turun? Atau masih tetap kena gagal ginjal? Jawabannya Bapak Ibu, amlodipin sifatnya sebagai pembantu atau membantu menurunkan sebagai penahan rasa sakit dan pereda nyeri. Oke, ini sifat yang utama. Maka dari itu Bapak Ibu boleh konsumsi tapi jangan diandalkan. Nah, bagaimana tensinya supaya dia turun? Nomor satu, pola makannya dulu atau gaya hidupnya. Dari gaya hidup yang paling berpengaruh pola makannya. Maka dari itu nomor satu, hindari makanan yang mengandung garam yang tinggi. Oke, makan-makan yang gurih seperti kerupuk, itu harus dihindari. Terus juga makanan instan, itu juga ada garam yang sangat tinggi yang bisa memicu kenaikan tensi darah. Bukan hanya itu, begadang itu juga bisa menyebabkan kenaikan tensi darah. Makanya jam tidurmu juga harus diatur, bagusnya di bawah jam 11. Bapak Ibu, stres overthinking juga menjadi pemicu kenapa tensi darah naik. Dalam kondisi stres, overthinking, bareng Bapak Ibu akan mengeluarkan hormon adrenalin kortisol sehingga tensi darah naik. Dan Bapak Ibu hanya mengandalkan amlodipin, pola makannya masih berantakan. Makanya amlodipinnya tidak mampu membantu menurunkan tensi. Sehingga yang terjadi apa? Kena ke ginjalnya. Ini salah satunya karena tensi darah juga bisa menyebabkan ke penyakit jantung. Baik itu pembengkakan atau penyempitan pembuluh darah jantung atau koroner. Jadi pahami dulu di sini. Jadi kalau mau cegah gagal ginjal ada riwayat hipertensi, kontrol tensi darahnya supaya dia turun. Bagusnya di bawah 130/80. Lalu, Pak, saya sudah dinyatakan adanya gangguan fungsi ginjal atau sudah masuk stadium 3, stadium 4, sudah muncul bengkak. Oke, nggak mau cuci darah, bagaimana caranya? Tensi darahnya dikendalikan terlebih dahulu. Ini porsinya. Ketika tensi darah Bapak Ibu turun, kreatinin dan urium Bapak Ibu juga akan turun. Nah, jadi jangan langsung nanti tanganin ginjalnya karena memang takut atau tidak mau cuci darah, lupa tangani tensi. Padahal porsi keduanya harus sama. Ketika tensi Bapak Ibu turun, kreatinin dan urium dia akan turun dan nilai fungsi ginjal atau EGFR akan naik. Ini langkahnya. Dan bengkaknya tadi akan pelan-pelan berkurang. Dan HB-nya pun juga akan naik. Kenapa HB bisa naik? Karena EGFR-nya naik. Walaupun yang naik sedikit HB-nya Bapak Ibu, tapi ini sudah jauh lebih bagus. Jadi pahami dulu, jangan takut Bapak Ibu untuk minum obat tensi. Justru yang paling parah nih, obat tensinya. Nah, seperti edukasi saya sebelumnya yang bahas soal diabetes, oke, Pak, bagaimana kalau misalkan di resep obat tensinya lebih dari satu? Sama Bapak Ibu sekalian, diminum obatnya, jangan tidak diminum. Kenapa di resep lebih dari satu? Karena nggak mampu satu amlodipin ini. Makanya ditambahkan desartan atau mungkin diganti dengan obat golongan bloker seperti bisoprol. Yang namanya obat sifatnya membantu. Lalu yang utama apa? Pola makannya. Karena pola makan yang tepat, pola makan yang mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Nah, pola makan inilah harus mampu membantu menurunkan tensi darahnya. Oke, demikian juga harus pas dengan ginjal Bapak Ibu kalau memang sudah adanya gangguan fungsi ginjal. Yang kedua, pola pikirnya. Yang tadi sudah saya jelaskan, stress overthinking itu yang menjadi penyebab kenapa obat tensinya nggak bekerja dengan maksimal. Keluar terus hormon kortisolnya, hormon adrenalinnya. Makanya nggak mampu membendung nih. Oke, mau dibalik juga boleh. Oke, pola pikir dulu baru pola makan. Baru yang ketiga, obat buat menjaga. Ingat sifatnya obat sebagai menjaga. Nah, yang menguatkan adalah nutrisinya. Nah, ini juga suka banyak yang komen di VT-VT saya, bahkan yang konsul sama saya lewat inbox, Pak, kenapa saya sudah mengatur pola makan, kok tensi belum turun? Kenapa kreatin juga belum turun? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, karena kualitas makanan sekarang sudah berkurang. Karena yang tepat adalah mencukupi kebutuhan nutrisi atau gizi hariannya. Kenapa bisa kurang? Karena kualitas makanan sekarang juga udah berkurang. Udah banyak yang disuntik dagingnya. Dada ayam tanpa kulit termasuk protein yang boleh dikonsumsi pasien ginjal. Sedangkan ayam sekarang sudah banyak yang disuntik. Makanya kalau mau pilih ayam yang bagus ya makannya ayam kampung. Tapi makan ayam kampung setiap hari juga lumayan. Begitu kan? Sayur dan buah juga sama sudah menggunakan pupuk kimia, bahkan disemprot pakai pestisida. Ulat aja nggak mau makan daun kalau dia disemprot. Kenapa manusia mau? Nah, inilah realitanya.
Lalu bagaimana kalau misalkan nggak cukup kebutuhan gizinya? Dibantulah dari sumber yang lain atau nutrisi tambahan. Nah, kalau nutrisi tambahan Bapak Ibu itu yang terakhir bukan yang utama. Termasuk saya yakin dokter yang menangani Bapak Ibu itu meresepi nutrisi tambahannya, tapi jangan dijadikan yang utama, yang terakhir. Nah, kalau Bapak Ibu cari nutrisi, pastikan ada program pendampingannya. Ada yang mendampingi supaya benar-benar paham. Begitupun juga saya mendampingi pasien, ada pola pendampingan atau program pendampingannya. Tapi ingat yang terakhir. Yang utama pola makan, yang kedua pola pikir, boleh dibalik, baru yang ketiga, obat untuk menjaga supaya stabil, nutrisi yang menguatkan. Nanti ada waktunya ketika nutrisi bekerja untuk penguatan organnya, karena nutrisi untuk mencukupi kebutuhan gizinya yang bermanfaat untuk perbaikan jaringan yang rusak. Dalam hal ini apa? Ginjalnya yang mengalami penurunan fungsi. Baru nanti dokter akan mengevaluasi sampai, oh EGFR-nya naik, mungkin bisa lepas dari darah. Oh kreatinnya turun, Bapak Ibu turun dari stadium 4 ke stadium 3 dan bakal kempes, seperti itu. Nah ini yang perlu dikonsultasikan kembali. Nah silakan buat Bapak Ibu yang memang mau konsultasi lebih detail sama saya dan berkenan yang mau saya dampingi lewat program pendampingan pola makan dan juga pemberian nutrisi, bisa langsung inbox atau cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.